Welcome back creators di Instagram Hack. Balik lagi bareng gue Ogut. So, di modul kali ini gue akan jelasin hal yang sangat penting. Penting sekali karena ini menyangkut masa depan dari personal branding lo. Kenapa menyangkut masa depan personal branding lo? Karena kita akan menentukan username atau gue bilangnya nama alias yang akan melekat terus kepada diri lo. Oke? So, karena kita membuat personal branding, ini jadi penting banget. Nah, username ini, kalau seandainya lu salah, dan lu, memang si Instagram itu bisa dirubah ya nantinya ya. Jadi tenang sih, tetap bikin, gak usah terlalu banyak pusing mengenai username. Tapi kalau misalnya lu salah di awal, nanti suatu saat lu mau ganti ke username yang lain, itu udah diambil orang, itu ribet. Dan di modul kali ini kita akan belajar gimana caranya seandainya udah diambil orang dan gimana caranya bikin username yang baik. So, langsung aja kita masuk ke laptop. So, jadi kita akan belajar tentang username dan kita langsung aja masuk ke komponen-komponen apa yang bikin username kita itu bagus. Ada beberapa komponen menurut pengalaman gue dan berdasarkan dari gue liat akun-akun yang viral. Ada 6 komponen. Yang pertama adalah paling bagus itu satu suku kata. Satu suku kata itu yang gampang dicerna, misalnya kayak Nike, itu satu suku kata. Bahkan nama gue pun gak satu suku kata, muda cuma sekali. Ada muda cuma sekali. Zaman sekarang ini masih udah agak sulit ya untuk mencari nama yang satu suku kata, karena lu harus merangkai kata yang bener-bener asli diri lu sendiri gitu. Contohnya kayak kalau misalnya di YouTube ada namanya Froyonion. Nah, Froyonion itu adalah sebuah company, social media agency, dan dia pakai satu suku kata. Atau Fohr itu pakai satu suku kata. Tapi nggak ada masalah. Kalau seandainya lu nggak bisa masuk ke komponen yang pertama ini, yaitu satu suku kata, lakukan yang kedua ini, mudah dieja dan disebut. Akun mudah cuma sekali itu dari 3 suku kata. Mudah cuma sekali, ya kan? Nah, kalau seandainya lu menggunakan 2, 3, atau 4 suku kata, saran gue sih lebih bagus maksimal 3 ya. Karena kalau misalnya udah 4 udah orang susah nginget. Lu pastiin bahwa suku kata tersebut tuh mudah dieja dalam bahasa Indonesia. Oke? Dalam bahasa Indonesia. Tergantung market lu ya, tergantung audiens lu. Kalau audiens lu luar ya monggo silakan. Tapi kalau misalnya audiens lu adalah Indonesia, lu fokusin di bahasa Indonesia karena bahasa ibu kita, bahasa sehari-hari kita adalah Indonesia. Contoh kayak mudah cuma sekali, itu lebih mudah banget. Terus habis itu, contohnya apa lagi ya? Kalau yang saya kenal tuh adalah bisnis bareng Bram. Ya kan? Ada lagi terus kelas bos misalnya kayak gitu. Terus ada lagi millennial shit. Nah, ada lagi kayak gitu. Terus apa lagi ya yang bisa dicari ya? Misalnya tahi lalat. Nah, tahi lalat itu kan oke juga tuh. Jadi usahain itu mudah dieja dan disebut sehari-hari. Jadi fokus ke pronunciation itu pengucapannya. Jadi jangan bikin yang berbelit-belit dan kemudian yang susah untuk diketik. Jangan sampai kayak DXC kayak syok gitulah. Yang ada XX-nya yang cuman lu doang yang ngerti gitu loh, sama orang-orang planet yang ngerti gitu loh. Jadi nggak masalah di atas 2 suku kata atau di atas 1 suku kata kayak rumah cantik Marisa, itu nggak ada masalah. Kayak gitu. Terus usahakan hindari underscore, karena nggak banyak orang pakai underscore sebenarnya. Entah kenapa pengalaman gue nggak gitu suka ngeliat akun yang underscore. Karena ya ngetik underscore dibandingin titik, coba aja lu lihat di handphone lo, underscore itu lo harus ketik apa tuh yang kayak buat nyari ganti keyboard gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya titik itu langsung tersedia di keyboard tuh langsung, karena kan lo biasa pakai titik. Itu alasannya kenapa lo jangan gunakan underscore. Terus kemudian yang keempat adalah kalau seandainya lu pengen menggunakan underscore, ganti dengan titik atau dot. Jadi misalnya muda titik cuma titik sekali. Kalau misalnya ada kayak muda kreatif misalnya, muda kreatifnya udah kepake sama orang, lu ganti muda titik kreatif misalnya kayak gitu. Atau muda kreatif.id. Seperti itu. Jadi lebih bagus gunakan titik dibandingin underscore. Atau strip juga, kayaknya nggak bisa deh kalau di Instagram strip. Terus kemudian yang kelima harus unik.
Unik itu artinya ya lu doang yang punya, ciri khas lu doang yang punya gitu loh. Entah pakai nama lu atau pakai nama yang lain. Kayak muda cuma sekali kan itu unik gitu loh. Rangkaian katanya tuh dipikirin matang-matang seperti itu. Nah, terus habis itu belum diambil. Nah, kita akan lihat, pastiin bahwa si akun lo, nama akun lo itu belum diambil sama orang di sosial media lain, di Instagram, sama di Dirjen HKI. Ini penting banget, kenapa perlu di Dirjen HKI? Dirjen HKI itu adalah, dia itu tempatnya orang-orang mendaftarkan merek. Nah, kalau misalnya orang udah daftarin merek, orang mau gunakan mereknya dengan nama yang udah didaftarin, itu harus bayar atau nggak bisa, kena penalti. Bisa dituntut seperti itu. Nah, ada lagi tambahan, kalau seandainya lu nggak mau ribet, lu bisa pakai nama lu sendiri, nggak ada masalah. Gue tidak memutuskan untuk pakai nama gue sendiri, Aldio Pramudia, karena gue kurang ini ya, kalau buat gue sih bukan meremehkan nama yang diberikan orang tua gue, bukan. Tapi gue lebih suka cari kata-kata yang unik, yang ngena, sama yang kayak, wih apa nih? Kalau akhirnya terbukti, kalau misalnya gue ngomong bilang Instagram lo apa, muda cuma sekali. Wih iya bener juga sih, muda cuma sekali. Jadi akhirnya orang jadi ingat bahwa memang mudanya cuma sekali. Itu yang gue lakukan. Nah sekarang gimana caranya untuk ngecek nama lo sudah diambil atau belum di sosial media? Contoh kita misalnya mau nyarinya apa ya, contoh namanya ya, Gokil Serempak misalnya gitu. Gokil Bersama gitu. Ada nggak? Nah, ini berarti sudah terpakai. Kenapa? Karena kalau misalnya lu lihat Gokil Bersama, ini dia udah ada orang yang pakai underscore, kemungkinan besar udah dipakai nama Gokil Bersama yang sambungnya. Coba kita cari ya, Gokil Bersama. Oh, belum ada berarti. Berarti lu bisa pakai Gokil Bersama. Ya. Jangan lupa cek juga di YouTube. Cari di YouTube Gokil Bersama. Oh, belum ada. Jadi bisa dipakai, aman berarti. Cari lagi di podcast ya. Spotify podcast. Podcast Spotify. Coba cari Gokil Bersama. Belum ada, berarti bagus. Dan cari di seluruh sosial media lain. Nah, ini yang paling penting. Ini penting banget lu lakukan. Dua hal ini penting banget untuk lu memprotek atau menjaga nama lu gak dipakai orang lain. Caranya adalah lu lihat di website-website apakah orang sudah menggunakan nama lu atau nama username lu atau belum. Coba sekarang kita cek di websitenya ya. Balik ke komputer. Lu bisa ke website namanya Niaga Hoster. Ya, ini tulisannya Niaga Hoster. Nggak perlu beli, nggak perlu apapun. Lu tinggal klik yang namanya domain. Domain itu artinya ya www itu domain namanya. Klik yang namanya domain. Bentar. Nanti dia akan muncul halaman. Nah, lu cek nama lo. Ya kan? Cari nama domain Anda. Lu tinggal klik di sini, tulis Gokil Bersama. Ini bisa di handphone juga kok. Gokil Bersama. Apakah sudah diambil atau belum? Nah, Gokil Bersama. Kabar baik, domain ini belum tersedia. Cek lagi gokilbersama.id. Udah ada belum? Tersedia. Kalau misalnya lu ada budget, silakan beli domainnya. Ini biar memproteksi lu. Ini biayanya setahun 200.000. Berarti satu bulan berapa tuh? 18 ribuan lah, 18 ribuan. Kalau bisa lu beli, saran gua. Terus kemudian kalau misalnya di Niaga Hoster ini udah bagus, udah jadi kalau misalnya di sini aman, berarti belum ada yang pakai gokilbersama.id atau gokilbersama.com. Domain ini udah tersedia, udah nggak tersedia karena udah diambil sama gua. Itu yang pertama ya, untuk mencari domainnya. Dan yang kedua, lu cek apakah orang sudah ada mempatenkan, istilahnya mempatenkan sih, tapi itu istilah yang salah, di merek. Caranya adalah lu ke Google, kok Gmail sih? Google.com, kok Gmail lagi?
Google. Nah, ke Google, habis itu lu klik namanya cek merek. Setelah cek merek nanti akan ada tulisan DJKI, Dirjen Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ini DJKI. Lu klik. Terus nanti akan muncul halaman seperti ini, di handphone juga sama. Lu klik yang ininya paten, diganti jadi merek. Terus tulis mereknya. Gokil Bersama. Ini harus dispasi ya. Gokil Bersama. Nah, belum ada nih. Belum ada. Aman. Coba kita cek Mudah Cuma Sekali. Ya, Mudah Cuma Sekali sudah dalam proses, sudah diajukan. Seperti itu. Ini penting banget ya. Karena kedepannya nanti kalau misalnya lu mau buka usaha dengan nama lu, kalau misalnya kepentok sama merek, itu problem. Lu bisa bayar berjutaan gitu loh. Nah, terus habis itu ingat bahwa semuanya, nama dan lain-lainnya itu bisa diganti. Jadi tenang aja, lu jangan terlalu banyak abisin buat pikirin nama, just do it aja lah, bikin aja lah. Oke? Jadi jangan terlalu kebanyakan, gue masih bingung nih bang, nentuin nama gue apa, gak usah pusingin, yang penting bikin konten aja dulu deh, nama bisa diganti. Terus gimana caranya kalau seandainya sudah diambil orang namanya? Caranya adalah, satu, lu bisa kontak orangnya, terus minta, kasih alasannya saya mau pakai gini, dan lu harus lihat juga orangnya itu sudah aktif apa enggak di Instagramnya. Contohnya waktu dulu gue mau bikin clothing line, gue pengen pakai namanya Muda, ya kan? Gue mau cari namanya Muda. Nah ternyata ini ada nih Muda Mazlan Muda. Terus ada lagi Muda Official. Tadinya gue mau pakai Muda Official. Terus gue lihat ternyata followersnya 209k dan dia jualan online shop gitu kan, online shop hijab. Kalau kayak gini sih udah nggak mungkin, udah agak susah gitu loh. Kecuali lo mau bayar 1 miliar gitu ke mereka, seperti itu. Atau gue kalau misalnya kasusnya seperti ini, misalnya yang tadi ya, yang akun perorangan Muda, dia kan cuma 11 pengikut. Coba aja lo DM, oke? Lu kalau di handphone bisa ya, lu send message ya. Kalau di komputer nggak bisa. Lu send message, bilangin Mas Mazlan, saya pengen pakai akun pribadinya Mas deh. Bisa aja dia langsung kasih gratis karena dia nggak aktif, atau dia bisa aja minta bayaran. Nah, lu bisa minta bayaran. Atau kalau misalnya emang nggak bisa, contohnya gue mau pakai muda ini ya, Muda yang tadi, kita ganti muda.id. Udah ada belum? Oh, Sahabat Muda sudah ada. Kalau misalnya jualan kaos gitu, misalnya kita jual Muda Store. Nah, Muda Store juga udah ada. Mudastore.id. Nah, ini masih oke nih. Seperti itu. Jadi jangan berharap deh untuk orangnya itu bisa ngasihin kita akunnya, apalagi kalau misalnya followersnya sudah banyak. Terus pertanyaannya nextnya adalah akun lama versus akun baru. Nah, kalau menurut gua ada masing-masing satu kelebihan sama satu kekurangan untuk menggunakan akun lama atau akun baru. Karena banyak banget yang nanya sama gua, mendingan bikin akun baru mulai dari nol, fresh start, atau akun lama. Kalau gue pribadi waktu dulu bikinnya adalah dari akun lama, karena gue nggak mau bikin akun pribadi, gue nggak butuh album foto. Akhirnya ya udah foto-foto gue yang lama-lama dihapus. Tapi ada orang juga yang pengen, sayang bang fotonya itu kenangan bang, jangan dihapus sayang fotonya. Akhirnya ya udah gue bilang ya udah terserah lo mau bikin baru nggak masalah. Keuntungannya kalau misalnya lo pakai akun yang lama adalah itu udah ada basis followernya, udah ada follower awalnya, jadi lo nggak usah mulai lagi dari nol. Tapi kekurangannya adalah ya lu harus hapus kenangan-kenangan lu. Saran gue sih tetap akun yang lama ya, karena biar lu fokus aja ke satu akun. Dan kalau misalnya foto-foto kan lu bisa save. Nah kalau misalnya akun yang baru, kelebihannya adalah lu benar-benar mulai dari awal, fresh start dari nol. Kadang-kadang memang ada juga orang yang kalau misalnya udah beribet gitu, gue pengennya mulai deh dari nol gitu loh. Boleh, tapi kekurangannya adalah lu benar-benar dari nol. Belum ada basis follower sama sekali, seperti itu. Nah sekarang tugas Instagram Hack 1. Tugas lo adalah buat 10 ide username buat 10 ide username lo, post di komunitas dan minta komen. Kasih tahu juga nih akun lo tentang apa. Ya kan? Tugas Instagram Hack 1 ini wajib dikerjain. Jadi contoh ngepostnya kayak gini, kasih hashtag tugas Instagram Hack 1. Ya kan?
Username-nya, lu kasih username, terus lu sapa biasa, halo creators, mohon masukkan vote mana, sorry ini bukan logo, username yang cocok untuk akun gue tentang pengembangan diri, tolong tulis nomor akun yang lo suka dan terkait dengan topiknya. Lu rinciin 1-10 nama akunnya, terus lu kasih hashtag tugas Instagram hack 1, jangan di spasi kayak gini, maaf. Terus hashtag Instagram hack, hashtag online course. Nah nanti biar gua bisa kasih masukan juga ke lu mana yang lebih cocok sesuai dengan tema lu, sesuai dengan audiens lu, sesuai dengan niche lu, dan kreator lain juga bisa memberikan masukan dari lo. Oke creators, demikian modul tentang username dan sampai berjumpa di modul selanjutnya.